Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, saudaraku seiman, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat iman Islam dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang tadi sudah dibacakan oleh Kang Aib tentang keutamaan majelis ilmu atau hadir di majelis ilmu itu betul-betul cocok dengan kondisi kita dan kita layak untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, dan tentu saja apa yang dijanjikan oleh Allah berupa surga dan pembebasan dari api neraka itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada teladan kita yang kita berharap upaya kita yang mungkin tidak sebanding dengan apa yang dilakukan dan dirintis oleh beliau ini menjadikan beliau berkenan untuk menerima dan mengakui kita sebagai umatnya, sehingga pengakuan dan legalitas itu berimplikasi pada penerimaan beliau terhadap kita dan layaknya kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghunjamkan nikmat iman dan nikmat Islam itu dalam sanubari kita, maka salah satu bentuk keimanan itu meminta pembuktian, dan salah satu pembuktian itu adalah keseimbangan, balancing antara al-khauf sama ar-raja. Keseimbangan antara takut kalau sekiranya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga roja, berharap, optimis kalau amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keseimbangan ini yang kemudian kita butuhkan, karena overconfidence juga tidak boleh. Sebagaimana kita itu underestimate terhadap diri kita, terhadap amal yang kita lakukan juga tidak diperbolehkan. Maka dalam Al-Qur'an, dalam firman-firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menyeimbangkan antara khauf dan roja ini menjadi sebuah hal yang tidak sedikit kita dapatkan. Bahkan kemudian akidah kita ini juga menghendaki kita agar kita tidak boleh tadi kelewat overconfidence. Meskipun mungkin segala manajemen kemanusiaan itu sudah kita lakukan A sampai Z itu dengan sesempurna mungkin, meskipun ketika kita bertarung melawan musuh-musuh kita itu mungkin jumlah kita banyak, strategi perang yang kita lakukan itu paling canggih, paling mutakhir, kemudian senjata-senjata yang kita siapkan juga paling modern kan gitu. Itu ternyata juga tidak diperbolehkan kita untuk lewat percaya diri tanpa menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang perang Hunain, ketika para sahabat itu takjub dengan jumlah mereka yang berlipat-lipat dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya, itu kemudian ternyata dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan kan gitu. Ya kan? Nah, pelajaran-pelajaran ini wafilahumullah coba untuk kita hadirkan lagi paradenya dalam kehidupan kita, agar kemudian berbagai macam hal yang membuat kita bangga, ujub dengan keberhasilan-keberhasilan dan upaya-upaya kita untuk menata dan memanage sedetail mungkin urusan-urusan dan cita-cita kita itu tidak membuat kita melupakan intervensi dan melupakan minta agar Allah Subhanahu wa taala turut campur dalam kesuksesan kita. Nah, apatah jadinya kalau orang sekelas Rasulullah dan para sahabatnya saja kemudian ditegur sedemikian rupa gara-gara mereka overconfidence dan bangga dengan jumlah mereka yang berlebih. Itu kisah perang Hunain, ya kan? Atau kemudian dalam keseharian kita mungkin kita juga melihat ketika kita ini punya target, ketika kita ini punya cita-cita, ketika kita punya obsesi, kemudian kita sudah merancangnya dengan sebaik mungkin, bahkan strategi pencapaiannya itu seperti apa, kemudian petugasnya itu seperti apa, bahkan rundown dalam kerangka untuk mencapai target itu juga sudah kita susun sedemikian rupa, pun kita tidak diperbolehkan untuk melepaskan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Malam hari ini ana coba untuk mengingatkan diri ana pribadi dan antum semua terkait dengan prinsip ini, karena ternyata akidah kita itu atau keimanan kita itu masih dipertanyakan ketika kita tidak mampu menyeimbangkan antara khauf dan roja tadi. Nah, salah satu pembelajaran yang kita coba untuk ambil itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang ke-18 ya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Nah, sebuah teguran keras, warning dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam gramatikal Arab itu kan kalimatnya Allah menggunakan kalimat wala taqulanna. Ya kan, harusnya kan kalau normal saja, enggak ada stressing, enggak ada takkid di situ, itu kan cukup kita mengatakan la taqul, janganlah kamu mengatakan, ya kan gitu ya. Aris ya, yang belajar bahasa Arab, yang orang pesantren tadi ya kan. Jadi kalimatnya kan la taqul, udahlah diem, nggak usah ngomong gitu kan. Kan cukup mengatakan la taqul, jangan katakan, ya kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini itu perlu menggunakan stressing yang berlipat-lipat, bahkan ketika Allah harusnya normalnya cukup mengatakan la taqul, tetapi Allah menambahkan dengan nun taukid sakilah kalau bahasa gramatikalnya. Nun itu untuk stressing, untuk penguat, untuk takkid. Tidak sekedar satu tetapi kemudian double, dua. Maka disebutnya sakilah. Sakilah itu berat kayak gitu, double gitu. Kan seakan-akan Allah dan dengan kali coba kalau di terjemah bahasa Indonesia atau di kementerian diterjemahkan apa? Wala taqulanna, ayat yang ke-23-nya. Diterjemahkan apa? Surat Al-Kahfi, surat 18. Kalau di misalnya halaman 296. Kedua 296 kalau di tempat saya, ayat 20 halaman 296 ayat 23. Dan jangan sekali-kali kan? Ya kan? Karena Allah menggunakan taukid tadi. La taqulanna. Jadi jangan tidak sekedar janganlah kamu mengucapkan, tetapi janganlah sekali-kali kamu mengucapkan li syai'in, mengucapkan sesuatu. Ya kan, kalimatnya inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan mengerjakannya besok. Ya kan? Itu sebuah warning keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika asbab nuzul ayat ini itu kan sebuah kisah ketika orang-orang kafir Quraisy itu kan ghazul fikri, terjadi perang pemikiran antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Yang strategi mereka itu adalah bagaimana melumpuhkan Rasulullah, bagaimana membuat Rasulullah itu tidak dipercaya lagi oleh para sahabat, ya kan? Nah, mereka orang-orang kafir Quraisy itu tahu orang-orang Yahudi Madinah itu kan mereka ahli kitab, mereka punya kisah tentang Muhammad itu seperti apa, kalau dia itu seorang nabi harusnya seperti apa, kalau dia pembohong itu harusnya bagaimana, ya kan? Maka dua orang kafir Quraisy ini diutus oleh mereka, dua orang cendekia mereka, ya kan? Itu diutus oleh tokoh-tokoh Quraisy ini untuk belajar ke Madinah, ke orang-orang Yahudi, ya kan, belajar tentang bagaimana melumpuhkan logika yang dimiliki oleh Muhammad, bagaimana membuktikan bahwasanya Muhammad itu pendusta, Muhammad itu gila, Muhammad itu penyair yang bukan seorang nabi dan rasul seperti yang diaku-akukan Muhammad. Maka diutuslah dua orang itu untuk belajar ke sana, dan hasilnya mereka mendapati tiga buah titik yang bisa membuktikan Muhammad ini seorang nabi atau hanya seorang pendusta, ya kan? Melalui ajang pembuktiannya melalui tiga buah pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang Ashabul Kahfi, siapa Ashabul Kahfi itu? Pertanyaan yang kedua tentang Zulkarnain, siapakah Raja Zulkarnain itu? Dan pertanyaan ketiga itu tentang ruh, tentang nyawa kita, tentang ajal kita, ya kan? Itu asbab nuzul dari ayat ini. Antum bisa bayangkan ketika dua orang ini dikawal oleh orang-orang tokoh-tokoh Quraisy datang kepada Rasulullah untuk ngeteskan, nguji. Pertanyaan itu kan bisa jadi karena nggak tahu kemudian bertanya, bisa jadi karena nguji orang yang ditanya, bisa jadi untuk melemahkan tahaddi, ya kan itu. Nah, coba lihat ketika mereka datang kepada Rasulullah dan mempertanyakan tentang tiga hal itu. Yang orang Yahudi di Madinah itu mengatakan kalau Muhammad bisa menjawab pertanyaan pertama, kedua, dan tidak menjawab pertanyaan yang ketiga, maka dia benar Nabi dan Rasul.
Kalau ternyata dia dia menjawab pertanyaan pertama, keduanya enggak, pertanyaan ketiga dijawab, berarti dia pembohong. Kalau dia tidak mampu menjawab ketiga pertanyaan itu, maka dia seorang pendusta, ya kan? Itu clue yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi Madinah kepada dua orang cendekia Mekah yang belajar kepada mereka. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, kedua orang ini datang kepada Rasulullah bersama dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy, menanyakan beliau tentang ketiga hal itu. Ya kan? Apa yang terjadi? Nah, Rasulullah itu biasanya setiap beliau membutuhkan sesuatu, ketika ada pertanyaan yang harus dijawab, itu Jibril itu datang, pasti datang untuk menyampaikan ayat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia kenapa Al-Qur'an kok tidak turun sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dalam satu kali waktu, kan gitu. Kan membutuhkan waktu 22 tahun sekian, bulan hampir 23 tahun. Ya kan? Karena setiap ada peristiwa itu kemudian diturunkan ayat ini dan seterusnya. Maka muncullah ketika mereka datang menemui Rasulullah kemudian mempertanyakan tiga hal itu, Rasulullah menjawab, ya kan? Besok kalian datang ke sini, saya akan menjawabnya besok. Ya kan? Dan Rasulullah tidak pernah, maksudnya lupa mengatakan insya Allah atau masya Allah. Ya kan? Kan overconfidence, karena percaya diri, karena biasanya apapun yang terjadi itu Jibril pasti datang. Ya kan? Tapi apa yang terjadi wa fillah rahimakumullah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberanikan diri untuk, dalam tanda kutip, memberanikan diri untuk mengatakan besok kalian datang ke sini, gitu kan? Itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dalam tanda kutip murka, ya kan? Ayat yang seharusnya datang pada hari itu, ya kan? Pada hari mereka datang ternyata gak datang, besoknya itu yang dijanjikan itu ternyata juga belum datang juga. Ayat yang ditunggu-tunggu, jawaban yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah atas ketiga pertanyaan itu ayat-ayatnya baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 15 hari dari menjanjikannya itu, dari waktu beliau menjanjikannya kepada orang-orang Quraisy itu. Antum bisa bayangkan apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah dalam kurun waktu 15 hari. Mereka menghardik, menghina Rasulullah dengan mengatakan besok ya Muhammad, besok ya gitu. Itu setiap hari. Setiap hari datang untuk, kan tadi fungsinya itu ghazul fikri, itu fungsinya adalah perang pemikiran agar masyarakat yang percaya kepada Rasulullah, yang sudah beriman atau yang baru simpati itu kemudian urung simpati atau bahkan kemudian murtad, kan gitu. Nauzubillah min dzalik, kan gitu. Nah, di hari yang ke-15 dari peristiwa itu, maka kemudian Jibril datang untuk mengabarkan tentang Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, dan tentang Ruh. Kalau Al-Kahfi sama Ashabul Kahfi sama Zulkarnain ada di surat Al-Kahfi, kalau tentang Ruh itu ada di surat Al-Isra, ya kan? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan seterusnya. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembelajarannya Imam Rahimahumullah, mungkin antum bertanya, atau mungkin kita bertanya, Rasulullah itu kan enggak pernah berbuat dosa. Ya kan? Rasulullah itu kan kalaupun melakukan kesalahan dalam tanda kutip itu kan khilaful aula. Jadi prioritas yang tidak tepat, ya kan? Contoh kisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum, ya, yang surat Abasa itu, surat Al-A'ma, Abasa wa tawalla an ja'al a'ma, itu kan kisahnya tentang Abdullah yang buta datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang Islam pada saat Rasulullah itu sedang sibuk mendakwai tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya Rasulullah bermuka masam ketika menemui Abdullah, kan gitu. Itu pun ditegur, kan? Langsung ditegur, dan Rasulullah tidak pernah menyembunyikan ayat itu, kan? Bukti kebenaran Al-Qur'an, kan gitu. Tapi pembelajarannya Ibu Rahimahumullah, kalau Rasulullah saja ditegur sedemikian rupa, ya kan, bagaimana kita yang banyak kesalahan ini? Maka kalau dalam bahasa akidah itu kan ada namanya istidraj. Ya. Tahu kan? Istidraj itu apa? Tahu enggak? Tahu istidraj itu apa? Tahu enggak? Istidraj itu kalau bahasa kitanya lah, kayak semacam tarik ulur. Jadi orang itu berbuat dosa, mungkin awalnya coba-coba. Oh kok nggak ketahuan atau inilah gitu kan, akhirnya merasa aman, nanti melakukan lagi, ya kan?
oh nggak aman juga, melakukan lagi sampai ketika mungkin kejahatan atau kemaksiatannya itu sudah sedemikian besar, itu pun masih dibiarkan. Kayak Fir'aun itu kan dibiarkan terus kan gitu, sampai ketika Allah murka Allah itu datang dan waktu penghukuman itu tiba, kan dia bertaubat pun nggak bakalan diterima kan gitu, ya kan, sampai seperti itu namanya istidraj. Barangkali yang membuat kita khawatir itu kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, atau hal-hal yang nggak pantas atau nggak layak untuk kita lakukan itu Allah biarkan begitu saja. Kita nggak sadar, kita nggak kunjung ngambil pelajaran. Tiba-tiba Allah menghukum kita, dan sekali hukuman itu udah nggak bisa menyesal lagi, nggak ada penyesalan lagi kan gitu. Ya kan, kayak mau ya tsunami atau kecelakaan atau apa segala macamnya, yang kita nggak bisa taubat lagi setelah itu kan gitu. Itu istidraj. Maka di titik ini wafilahumullah, yang kita ambil pelajaran, kalau Rasulullah saja diambil, kan ini bagian dari cara Allah memberikan iktibar, pelajaran bagi kita. Kalau Rasulullah saja yang mulia, yang nggak punya salah, nggak punya dosa, itu ketika khilaf dalam tanda kutip kan lupa mengatakan insya Allah, kan kalimatnya wala taqulanna li syai'in, jangan sekali-kali kamu berani mengucapkan sesuatu, inni fa'ilun dzalika hudaka, aku akan mengerjakannya besok, illa ayyasha Allah, kecuali disandarkan kepada Allah kan gitu, masya Allah atau insya Allah kan gitu, ya kan. Itu kelas Rasulullah saja ditegur seperti itu. Atau kalau dalam orang-orang sufi ya, orang-orang sufi itu kan, atau enggak sufi, mungkin bahasa tazkiyatun nafas lah, bahasa pensucian jiwa, itu ada kalimat hasanatul abror sayyiatul muqarrabin bahasanya ya. Kalau orang-orang itu ya, itu mereka mengatakan kebaikan yang dilakukan oleh al-abror, oleh orang-orang baik, ya kan, itu bagi muqarrab, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu sayyiat, hal-hal yang biasa-biasa saja, bukan kebaikan, ya kan. Mungkin bagi kita kalau maunya melaksanakan puasa Ramadan, ya kan, itu kan kebaikan. Ya karena kita orang-orang biasa-biasa saja atau orang yang ini, maka kita merasa hebat banget gitu. Tapi ternyata banyak orang yang bisa Senin Kamis, bahkan Saum Daud dan seterusnya kan gitu. Nah, pelajaran yang bisa kita petik, kalau kata para ulama itu, mereka mengatakan kalau orang sekelas Rasulullah saja kemudian dihukum seperti itu, bagaimana dengan kita? Lah kalau kemudian kita merasa saya biasa kok, saya janji besok saya datang ya, ternyata nggak, orangnya nggak datang, bayangin gitu. Itu khawatirnya itu bagian dari istidraj, bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menarik ulur kita, sehingga ketika kita lalai selalai-lalainya seperti yang kita bahas pekan lalu, itu kemudian kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah enggak bisa lagi kan gitu. Kalau bahasa Al-Qur'an salah satunya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tarik ulur mereka sampai mereka enggak tahu gitu. Kalau itu saat ajal mereka dan mereka tidak bisa ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Nah, ini yang paling mengerikan bagi kita. Yang kedua, kisah terkait dengan masalah menghadirkan intervensi Allah Subhanahu wa taala, atau bagian dari kita ini menyeimbangkan antara khauf sama roja, menyeimbangkan antara takutnya kita dengan Allah dan berharapnya kita kepada Allah sebagai bukti keimanan kita, itu adalah kisah tentang Nabi Sulaiman. Ya kan, Nabi Sulaiman ini kan nabi yang kekuasaannya sepanjang sejarah manusia itu paling besar, paling berkuasa lah. Karena sebelumnya tidak ada raja sekelas beliau, dan doa beliau itu kan bahasanya apa kalimatnya itu, mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di, yang kekuasaannya itu nyaris tak terbatas, ya kan. Dan bahkan doa beliau itu kan minta sama Allah agar diberikan kekuasaan yang tidak layak orang sesudahku itu untuk mendapatkan kekuasaan seperti itu. Kan ada ayat itu kan, la yang bagi li ahadin min ba'di, itu kalimatnya, ya kan, kalimatnya itu seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Sulaiman itu lupa untuk mengucapkan insya Allah atau untuk menyandarkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata fatalnya luar biasa. Antum bisa lihat hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu Rasulullah pernah menceritakan tentang kisahnya Nabi Sulaiman
yang harus kecewa dan bertepuk sebelah tangan karena harapan dan obsesinya itu tidak terwujud. Jadi kisahnya itu Nabi Sulaiman dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu di hadapan para punggawanya itu, di hadapan para pembesar kerajaannya itu mengatakan, ya kan, kalimatnya itu, nanti malam, ya kan, malam ini kan bahasanya la atufanna hadhil lailati ila mi'atin aw tis'in wa tis'ina imra'atin, kan gitu. Malam nanti aku akan mengelilingi, aku akan mendatangi 100 orang istriku atau 99 dalam riwayat yang lain, ya kan. Dan aku mengharapkan dari setiap istriku itu akan lahir seorang penunggang kuda fursanan, bahasanya kan yujahidu fi sabilillah, ya kan. Aku menginginkan setiap istriku itu akan hamil dan melahirkan seorang penunggang kuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Tetapi dia lupa untuk mengucapkan insyaallah atau masyaallah. Ya, apa yang terjadi? Kata Rasulullah dalam hadis itu, saya nggak bawa laptop, jadi hadis utuhnya nggak bisa dibaca. Tapi kalimatnya tadi, nanti di bagian akhirnya itu, kata Rasulullah, kan malam hari itu memang Nabi Sulaiman bisa mendatangi 100 orang istrinya itu, ya kan? Lah, tetapi apa yang terjadi ketika musim pembuahan atau kemudian pada saat istrinya lahir, ternyata dari 100 orang itu yang hamil cuma 1 orang saja. Ya, dari 99 orang, dari 100 orang istrinya yang digauli pada malam itu ketika musim lahirannya tiba, ternyata yang hamil itu cuma 1 orang, dan satu-satunya istri yang hamil itu ketika lahiran itu ternyata hanya lahir seorang anak manusia, seorang bayi yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, hanya seonggok badan saja. Yang kalau onggok badan kan nggak mungkin naik kuda kan, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, Rasulullah kemudian mengomentari kisah itu ketika menceritakan kepada para sahabatnya tentang kisah itu. Rasulullah kemudian mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law qala insyaallah la jahadu fi sabilillahi fursanan ajmaun. Kata Rasulullah, kalau sekiranya Sulaiman itu mengatakan insyaallah, demi Allah kan, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sekiranya Sulaiman itu mengatakan insyaallah, maka pasti akan mendapatkan 100 orang anak yang semuanya itu akan menjadi penunggang kuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau dalam riwayat Imam Muslim kalimatnya kulluha tahmilu hulaman yujahidu fi sabilillah. Setiap istrinya itu 100 orang itu semuanya akan hamil, kemudian akan melahirkan anak-anak yang tangkas, yang cerdas, yang bisa menaiki kuda dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, antum bisa bayangkan kalau orang sekelas Nabi Sulaiman saja yang semua keinginan beliau kan hampir ya semua keinginan beliau lah. Ya kan, pengen memindahkan mahligai tahtanya Ratu Balkis kan cukup dengan kedipan mata kan. Karena Ifrit yang menjanjikan sebelum kamu bangkit dari tempatmu sudah datang, sudah tiba, ya kan? Kan kalau menurut antum nih, kalau kisah itu siapa yang bisa menghadirkan cukup dengan sebelum mengedipkan mata? Siapa? Iya Allah, iya. Ifrit pun ketika itu kalau nggak dikehendaki Allah nggak bakalan iya. Tapi siapa? Kan ada tafsiran itu, ada memang di antara penggawanya itu yang memang diberikan ilmu oleh Allah untuk bisa itu. Tapi para ulama tafsir, ada ternyata sebagian ulama tafsir yang mengatakan orang yang memiliki ilmun indahu minal kitab, kan bahas kalimatnya kan, itu ternyata Sulaiman sendiri. Jadi ketika seluruh penggawanya itu dikasih sayembara, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan itu? Ya kan, masing-masing mengatakan sekian lama sampai Ifrit yang secara eksplisit disebutkan dalam ayat itu kan mengatakan sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu dia akan sudah balik, ya kan. Nah, akhirnya kan ada laki-laki yang mendapatkan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengatakan kan kalimatnya yartaddu ilaika tarfuk, bahasanya sebelum matamu itu kembali lagi mengedip, setelah mengedip itu dia udah datang. Ya kan itu kalimatnya Sulaiman mengatakan kepada Ifrit. Dalam bahasa tafsir sebagian ulama itu yang laki-laki itu adalah Sulaiman sendiri kan gitu. Nah, tapi intinya adalah ketika bahasa binatang dia tahu,
Jin itu semuanya atas apa yang diinginkan itu yang melakukan itu. Sampai jin kan tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal dunia, ya kan meninggal dunianya dalam kondisi memegang tongkat apa namanya? Khutbah tongkat itu kan. Sampai tongkatnya dimakan rayap, baru jin itu baru tahu kalau majikannya itu sudah meninggal. Kan kisahnya itu kan? Ya enggak? Kan ada di Al-Qur'an kan? Ya kan ada di Al-Qur'an loh. Kalau itu baca tentang kisahnya, jin itu baru tahu kalau majikannya itu sudah meninggal dunia beberapa waktu, bahkan sekian tahun kalau bahasa itunya itu. Ketika tongkatnya itu dimakan rayap dan kemudian apa namanya? Enggak ini diam gitu kan. Itu kan luar biasanya beliau kan gitu. Nah, kalau orang sekelas beliau lupa menyandarkan obsesi dan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dihukum seperti itu, bagaimana dengan kita? Ya kan gitu. Kita ini sehebat apa sih gitu? Kita ini sekuat apa sih kalau menghendaki sesuatu kemudian pengennya dapat tanpa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ini udah hebat banget kan gitu. Ya kan? Nah, itu kisah kedua yang mengajarkan kepada kita tentang apa namanya? Tadi pentingnya menyandingkan, menyeimbangkan antara khauf dan roja itu. Dan itu bagian dari akidah kita, bagian dari implementasi dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu ternyata keseimbangan antara khauf dan roja itu harus ada pada kita. Atau kalau mau ditambah lagi kisah yang terakhir, kisah tentangnya di surat Al-Kahfi juga, kisah tentang Nabi Musa sama Khidir. Ya kan? Tahu kan kisahnya kan? Ya kan di juz 18 itu, di juz 18 juz 16. Kan itu kisah tentang beliau kan? Di bagian akhir penggalan bukan terakhir banget, sebelum Dzulqarnain kan? Kisah tentang Musa sama Khidir. Aduh, ini orang kampus. Jadi lagi ya. Break. Ini kayak gitu. Kan iya, itu kan kisahnya. Jadi ceritanya ketika Nabi Musa itu memberikan pengajaran kepada kaumnya dari kalangan Bani Israel itu, tiba-tiba ada yang bertanya, ya kan, siapakah orang yang paling pandai di dunia ini? Ya kan? Kan Nabi Musa langsung jawab, saya. Ya kan gitu. Nabi Musa orangnya lugas kan? Ya kan enggak perlu dia mengatakan kan seperti contoh kalau yang kisah tentang Khidir tadi, itu kan nanti kemudian beliau mengatakan ayat kalimatnya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nabi Musa mengatakan kepada laki-laki soleh itu yang disebut oleh Allah, kan Nabi Musa dihukum sama Allah dengan mengatakan ada orang yang lebih pandai daripada kamu. Ya kan? Karena dia penasaran kan gitu. Orang yang gitu kan biasa penasarannya tinggi kan gitu. Di mana orangnya? Saya pengen belajar dari dia kan, itu hukumannya, ya kan? Nah, akhirnya ketika bertemu dengan laki-laki itu, pencariannya saja udah tahu tempatnya, ketiduran. Ya. Terus kemudian yang dalam tanda kutip asistennya itu ternyata dia lupa ngasih tahu kepada Nabi Sulaiman kepada Nabi Musa kalau tadi tempatnya itu sudah ketemu gitu. Di tempat itulah laki-laki itu tinggalnya gitu. Di tengah lautan, pokoknya di itulah intinya kan gitu. Karena udah terlanjur melakukan perjalanan, balik lagi ke sana. Nah, baru ketemu. Nah, ketika ketemu orangnya kan Nabi Musa mengatakan, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda?" Apakah aku boleh mengikutimu agar kamu bisa mengajarkanku tentang petunjuk yang sudah diajarkan kepadamu? Ya kan, ilmu yang tidak aku miliki itu seperti apa sih? Boleh gak aku ikut sama kamu, ikut belajar? Ya kan? Terus kemudian laki-laki itu mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma iya sabra. Kamu pasti tidak akan pernah bisa sabar ketika bersama denganku. Ya kan? Padahal itu syarat yang diminta kan gitu. Nah, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra? Bagaimana mungkin kamu bisa sabar sesuatu yang kamu tidak tahu tentang hikmah di baliknya? Kan itu kan intinya kan gitu. Ya. Lihat jawaban Nabi Musa. Jawabannya qala satajiduni insyaallahu sabiron. Dia mengatakan insyaallah iya. Tapi kalimatnya sabiron beda dengan kalimatnya Nabi Ismail kan ketika ditanya kan, ketika mau disembelih itu kan satajiduni insyaallahu minas sabirin kan, aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau Nabi Musa, kamu insyaallah akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, bukan termasuk orang-orang yang sabar. Ya kan?
bukan berafiliasi kepada orang yang sabar, tapi sabar itu adalah aku gitu kayak kayak ini kan. Kalau yang ini sekarang ada Anies Ismi kan gitu. Atau kalau kemarin Jokowi adalah kita kan gitu kan. Ini sabar itu adalah saya kan gitu. Sabar bukan calon wali kota sama wakil wali kota yang ada di sini ya, bukan. Saya nggak lagi iklan. Nggak ada urusan saya. Tapi itu kan kalimatnya. Kan kalimatnya satajiduni insyaallahu sabiron, bukan insyaallahu minas sabirin, kan bahasanya kan beda. Ya kan lugas. Tapi di titik ini kemudian kan pembelajarannya sampai ketemu dengan kapal yang dirusak, ya kan? Kemudian akhirnya udahlah, maafkan saya hilaf kan gitu, dikasih kesempatan lagi. Kemudian yang kedua membunuh bayi itu kan, membunuh anak-anak, ya kan? Itu pun ini syai'an nukro, ini sesuatu kemungkaran, nggak bisa dibiarkan. Nah terus kan aku udah bilang kamu nggak bakalan bisa sabar denganku, minta maaf lagi. Ketiganya datang ke satu kaum, udah membantu mereka gitu kan, tapi nggak minta bantuan untuk dikasih makan atau kan musafir kan gitu. Ternyata dicuekin, nggak dikasih apa-apa. Ketika ketemu dengan tembok atau dengan pagar, dia perbaiki pagar itu gitu, ya kan? Protes dia, ngapain kita berbaik-baik sama mereka aja nggak peduli sama kita kan, itu kayak gitu biasa kan gitu kan. Nah akhirnya ini udah ketiga kalinya udah habis masa kita bersama kan gitu. Tapi sebelumnya dijelaskan kan kenapa merusak itu, karena ada di belakangnya ada raja yang merampas seluruh kapal-kapal. Kan berarti bukan seluruh kapal, kalau yang dirusak nggak dirampas kapal-kapal yang baik. Jadi merusak itu untuk menjadi sebuah wahana penyelamatan agar kapal milik nelayan miskin itu nggak diambil sama ini kan gitu. Kan cuma diperbaiki aja bisa gitu. Terus yang kedua, membunuh itu ternyata anak itu akan mencelakakan kedua orang tuanya karena orang tuanya soleh, agar tidak menyulitkan maka dia dibunuh kan gitu. Ya kan? Kan ya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya kan, kalimatnya tadi kan semuanya disandarkannya kepada Allah kan kalimatnya. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minani fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kan kalimatnya fa aradna, kalau buruk dia sandarkan kepada dia, kalau baik disandarkannya sama Allah. Tadi memperbaiki dinding, itu disandarkannya kepada Allah kan, fa arada rabbuka, bukan fa aradna, ya kan. Nah, itu pembelajaran gara-gara tadi tidak menyandarkan yang paling maha tahu kan Allah. Pun kalau manusia merasa dirinya paling tahu kan salah juga. Karena ada kan, kalau orang kita bilang di atas langit ada langit kan gitu, ya kan. Kesadaran itu yang kemudian membuat kita harusnya menyandarkan segala sesuatu yang kita punya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di titik ini rahimakumullah, bahasan tentang keseimbangan antara khauf dan roja, ya kan. Titik temu antara rasa takut kalau sekiranya ibadah kita tidak diterima dengan harapan bahwasanya Allah akan menghadirkan surga untuk kita, itu betul-betul harus kita hadirkan, karena kita nggak tahu nih apakah amal ibadah yang kita lakukan ini sudah layak untuk diterima. Tapi pada saat yang sama kita harus yakin permohonan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sungguh-sungguh dalam minta kan gitu. Nah, mempertemukan kedua titik ini yang merupakan bukti bahwasanya keimanan kita itu benar, keimanan kita itu ada, sehingga perasaan overconfidence atau overestimate terhadap diri kita itu nggak bakalan muncul dalam diri kita, karena kesadaran bahwasanya kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya, termasuk lusa malam ya kan gerhana bulan. Gerhana bulan itu kan juga menunjukkan tentang kekuasaan Allah, maka kita diminta untuk menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan aja yang Ibrahim sempat mengatakan itu Tuhan kan, hadza rabbi, ya kan? Itu kemudian bisa ditutup sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita yang bukan siapa, yang enggak apa-apa nih gitu. Bukan siapa-siapa kan dulu, sangat gampang bagi Allah untuk kemudian mencabut kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya kepada kita semua. Semoga fenomena-fenomena dan tanda-tanda kekuasaan Allah semuanya itu menyadarkan kita tentang kemahakuasaannya dan tentang kelemahan kita, sehingga kita betul-betul tadi berharap sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.